Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmalia Putri Safira dari Prodi Sastra Indonesia kelas B dengan NIM 0301042219. Di sini saya akan menjelaskan budaya Korea memberikan citra positif bagi pecintanya di seluruh dunia. Akan tetapi, sebagai penerus bangsa harus mengimbangi dengan budaya Indonesia. Jadi, menurut Rahayu Putri Prasinta dan Ade Irma Nurmala Dewi pada Lektura Jurnal Pendidikan serta Novia Sri Yenti dan kawan-kawan pada Enggang Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra Seni dan Budaya mengatakan bahwa pecinta budaya Korea akan mendapat banyak sekali dampak positif dari yang mereka lakukan. Dampak positif tersebut tidak hanya berupa hati yang senang dan terhibur, tetapi juga mereka akan mendapat dampak positif yang mana mereka dapat menambah wawasan dan pengetahuan, lalu mendapatkan motivasi dan semangat dalam belajar, lalu mendapatkan wawasan mengenai tren busana atau fashion, dan mereka juga akan mendapatkan inspirasi dari idol K-pop atau aktor Korea yang mereka sukai. Lalu selanjutnya dari banyaknya dampak positif yang mereka dapat, kita dapat mengetahui bahwa anak muda zaman sekarang, terutama generasi muda Indonesia, itu lebih banyak menyukai budaya Korea daripada budaya Indonesia. Padahal budaya Indonesia itu juga dapat memberikan dampak positif. Dengan kita mengetahui budaya Indonesia, itu kita dapat melestarikan budaya Indonesia. Lalu kita juga dapat nilai moral. Contohnya itu pada budaya pertunjukan wayang. Namun, pada fenomena akhir-akhir ini, anak muda Indonesia itu lebih menyukai menonton konser idol mereka daripada menonton pertunjukan wayang. Nah, kenapa anak muda zaman sekarang itu lebih menyukai budaya Korea atau budaya asing daripada budaya Indonesia sendiri? Hal itu disebabkan karena orang tua mereka tidak mengajarkan atau tidak memperkenalkan budaya Indonesia kepada anaknya sedari usia dini. Sehingga saat mereka tumbuh dewasa, setelah mereka mengetahui budaya asing lebih dulu daripada budaya Indonesia, mereka akan menganggap bahwa budaya Indonesia ini adalah budaya yang ketinggalan zaman dan kuno. Nah, dari situ mereka akan sulit mencintai budaya sendiri, budaya tempat dia tinggal, tempat dia berasal daripada budaya dari asing. Mereka akan mencintai budaya asing itu lebih dari mencintai budaya sendiri. Itu. Lalu bagi orang tua yang sudah memperkenalkan dan mengajarkan tentang budaya Indonesia kepada anaknya sedari dini, itu akan menanamkan jiwa-jiwa kepada anaknya itu, mereka akan mempertahankan atau melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Salah satu contoh anak muda Indonesia yang melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia yaitu Chatli Kim. Itu nama TikToknya ya, nama aslinya itu Chatli Maharditya. Nah, dia ini perempuan asal Indonesia yang menikah dengan orang berwarga negara Korea Selatan. Nah, di sini dia dengan suaminya itu mengembangkan usaha bisnis yang mana dia membawa nama baik atau budaya Indonesia gitu. Jadi dia membuat baju tapi dengan batik, model batik cap gitu. Nah, dia membuat baju batik itu dengan model kekinian tapi menggunakan teknik batik cap. Nah, dari situ dia mendapatkan banyak sekali pesanan dari penggemar Indonesia untuk mengirimkannya kepada idol K-pop di Korea. Nah, pernah suatu waktu itu ada idol K-pop yang datang ke Indonesia untuk konser, tapi dia di situ menggunakan batik dari usahanya Chatli Kim ini tadi. Nah, di situ kan
waktu idol K-pop konser di Indonesia itu tidak hanya Indonesia saja yang menonton, tetapi juga ada dari Malaysia, dari Filipina, dari Vietnam, dan dari Thailand, dan masih banyak lagi negara yang uh, datang untuk menonton. Nah, dari situ itu juga bisa mempromosikan budaya Indonesia, yaitu batik. Batik sendiri merupakan warisan budaya Indonesia yang disahkan atau diakui oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Pada bagian boron ini, anak Indonesia atau anak muda Indonesia yang mencintai budaya Korea itu mereka mengetahui dampak positifnya. Oleh karena itu, mereka lebih menyukai budaya Korea daripada budaya Indonesia. Itu juga disebabkan karena kurangnya bagaimana orang tua memperkenalkan budaya Indonesia kepada anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda harus melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Chat Lee Kim itu tadi, dengan mempromosikan budaya Indonesia menggunakan metode-metode baru mengikuti tren zaman sekarang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.